Perkenalkan, nama saya Delphi Nurhayatul Lestari. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai anatomi kerangka manusia. Anatomi kerangka manusia adalah ilmu yang mempelajari susunan, struktur, dan fungsi dari tulang-tulang yang membentuk kerangka tubuh manusia. Kerangka ini merupakan sistem pendukung utama tubuh dan terdiri dari 206 tulang pada orang dewasa yang terhubung oleh sendi, ligamen, dan otot. Anatomi juga terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, kranium bagian kepala. Yang kedua, splankokranium bagian muka atau wajah. Yang ketiga, vertebra bagian ruas tulang belakang. Yang keempat, sternum tulang dada. Yang kelima, costa tulang rusuk. Yang keenam, humerus tulang gelang bahu. Yang ketujuh, pelvis speralis tulang gelang panggul. Yang kedelapan, ekstremitas inferior tulang tungkai, dan yang terakhir, ekstremitas superior tulang lengan. Dan juga di sini ada beberapa fungsi kerangka manusia. Yang pertama, menopang tubuh. Yang kedua, melindungi organ dalam. Yang ketiga, membantu pergerakan. Yang keempat, tempat pembentukan sel darah. Yang kelima, menyimpan mineral. Dan yang terakhir, sebagai alat gerak pasif. Bagian kepala atau kranium. Kranium adalah bagian dari tengkorak yang menutupi dan melindungi otak serta menyusun rongga kranial. Kranium terdiri dari beberapa bagian, yaitu frontal, parietal, occipital, sphenoida, temporal, ethmoid. Sini juga terdapat bagian muka atau wajah, splankokranium. Splankokranium atau disebut juga viscokranium adalah bagian dari tengkorak yang menyusun rangka, wajah, dan struktur pendukung organ-organ wajah, yang meliputi maxilla, mandibula, zygomaticum, arcus zygomaticus, platum, nasal, lacrimal, concha nasal, palatum, hoidum, lacrimal, orbital. Tulang belakang atau vertebra merupakan bagian utama dari tulang belakang yang berfungsi untuk yang pertama menopang tubuh, yang kedua melindungi sumsum tulang belakang, yang ketiga memungkinkan pergerakan tubuh, dan juga ada beberapa nama. Yang pertama, vertebra cervical, yang kedua vertebra thoracalis, yang ketiga vertebra lumbalis, yang keempat vertebra sacrum, dan yang terakhir vertebra coccygiosus. Tulang bahu atau humerus. Tulang gelang bahu adalah struktur kerangka yang menghubungkan lengan atas, kerangka tubuh bagian atas. Ini adalah bagian penting dari sistem gerak atas. Fungsi gelang bahu yang pertama menyambungkan lengan ke kerangka aksial tulang belakang dan dada. Yang kedua memberi fleksibilitas dan rentang gerak besar pada bahu. Dan yang terakhir tempat melekatnya otot-otot penting untuk gerakan lengan dan punggung atas. Juga di sini terdapat tulang rusuk atau costa. Tulang rusuk adalah tulang-tulang panjang dan melengkung yang membentuk dinding dada toraks bersama dengan tulang belakang dan tulang dada. Tulang ini menyusun kerangka toraks dan berfungsi utama untuk yang pertama, melindungi organ vital seperti jantung dan paru-paru. Yang kedua, membantu pernapasan. Dan yang ketiga, menjaga struktur tubuh bagian atas. Tulang bahu atau humerus. Tulang gelang bahu adalah struktur kerangka yang menghubungkan lengan atas, kerangka tubuh bagian atas. Ini adalah bagian penting dari sistem gerak atas. Fungsi gelang bahu yang pertama menyambungkan lengan ke kerangka aksial tulang belakang dan dada. Yang kedua memberi fleksibilitas dan rentang gerak besar pada bahu. Dan yang terakhir tempat melekatnya otot-otot penting untuk gerakan lengan dan punggung atas. Juga terdapat tulang gelang panggul, pelvis speralis, adalah struktur kerangka yang menghubungkan tulang tungkai bawah kaki dengan kerangka tubuh bagian atas. Ini merupakan bagian penting dari kerangka aksial dan apendikular. Tulang gelang panggul berfungsi untuk yang pertama menyambungkan tubuh dengan tungkai bawah, yang kedua melindungi organ dalam panggul, yang ketiga menopang berat badan, yang keempat sebagai titik tumpuan otot. Tulang tungkai atau ekstremitas inferior. Tulang tungkai adalah bagian dari kerangka ekstremitas bawah yang berfungsi utama untuk menopang berat badan,
berjalan, berdiri, dan bergerak. Tulang-tulang ini membentuk struktur kuat dan kokoh untuk aktivitas harian. Dan fungsi umum tulang tungkai adalah yang pertama menopang berat badan, yang kedua memungkinkan gerakan seperti berjalan, berlari, melompat, dan yang ketiga menjadi tumpuan otot-otot besar tubuh bawah, dan yang terakhir melindungi organ panggul, pembuluh darah, dan saraf utama. Lengan atau ekstremitas superior. Tulang lengan adalah bagian dari sistem rangka tubuh manusia yang membentuk kerangka anggota gerak atas, mulai dari bahu hingga ujung jari tangan. Tulang ini termasuk dalam kerangka apendikular dan terdiri dari beberapa jenis tulang yang saling terhubung membentuk sendi. Tulang lengan tempatnya berkumpulan tulang-tulang yang menyusun struktur lengan atas, lengan bawah, pergelangan tangan, dan tangan, yang berfungsi untuk memungkinkan pergerakan, kekuatan, dan keterampilan motorik halus pada tubuh bagian atas. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.